Andi baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai perawat di sebuah rumah sakit tua yang terkenal angker. Malam itu, ia mendapatkan giliran jaga malam. Suasana di rumah sakit tersebut sangatlah sepi. Hanya ada suara angin yang berhembus dan bunyi detak jam yang terdengar. Sekitar pukul 2 pagi, Andi sedang memeriksa pasien di salah satu ruangan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang berasal dari arah lorong. Merasa penasaran, ia pun keluar untuk memastikan siapa sebenarnya yang berjalan di lorong itu. Namun, lorong itu kosong dan tidak ada siapapun di sana. Andi kembali ke ruangannya dengan perasaan yang tidak enak. Ia duduk di kursinya, mencoba untuk tetap tenang. Tetapi suara langkah kaki itu muncul kembali. Kali ini semakin mendekat. Andi keluar lagi dan dia melihat ada sosok wanita tua yang berpakaian seperti suster zaman dahulu. Suster itu berdiri di ujung lorong. Suster itu hanya terdiam dengan tatapan mata yang kosong dan penuh kesedihan. Andi memberanikan diri untuk mendekati suster itu, tapi tiba-tiba suster itu menghilang begitu saja. Andi merasa tubuhnya merinding dan segera berlari ke ruang kontrol keamanan untuk melihat rekaman CCTV. Ia melihat rekaman dan benar ada sosok wanita terekam sedang berjalan di lorong. Namun tiba-tiba menghilang begitu saja di tengah-tengah rekaman. Pagi harinya, Andi menceritakan pengalamannya kepada rekan kerjanya. Mereka mengatakan bahwa wanita itu adalah arwah suster yang pernah bekerja di rumah sakit tersebut bertahun-tahun lalu. Konon katanya, suster itu meninggal dalam kecelakaan tragis dan sering menampakkan diri pada perawat yang bertugas pada malam hari. Sejak saat itu, Andi selalu merasa waspada setiap kali mendapat giliran jaga malam di rumah sakit tersebut. Andi tidak bisa melupakan kejadian malam itu. Setiap kali ia melewati lorong tempat ia melihat sosok suster itu, ia merasa merinding dan jantungnya berdegup kencang. Rekan-rekannya mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa hantu suster itu tidak pernah menyakiti siapapun. Namun Andi tetap saja merasa ketakutan. Beberapa malam kemudian, Andi kembali mendapat giliran jaga malam. Kali ini, ia memutuskan untuk membawa sebotol air suci yang diberi oleh temannya yang percaya pada hal-hal supranatural. Ia berharap air suci itu bisa melindunginya dari gangguan arwah. Malam itu, Andi sedang duduk di ruang perawat, membaca buku untuk mengusir rasa kantuknya. Tiba-tiba lampu di ruangan itu berkedap-kedip dan kemudian mati. Andi mencoba menghidupkan kembali lampu itu, tetapi tidak berhasil. Ia kemudian menyalakan senter kecil yang dibawanya dan melangkah keluar untuk memeriksa kotak sekering. Di tengah perjalanan menuju kotak sekering, Andi mendengar ada suara bisikan lembut yang memanggil namanya. Andi, Andi. Suara itu terdengar jelas di telinganya, namun tidak ada siapapun di sekitarnya. Andi semakin ketakutan, tetapi ia tetap terus melangkah. Sesampainya di dekat kotak sekering, ia melihat ada sosok suster tua itu lagi. Kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas dan ada air mata yang mengalir di pipinya. Suster itu mengulurkan tangannya seakan meminta pertolongan. Andi ragu-ragu, tetapi dia merasa ada dorongan untuk membantu. Dengan tangan gemetar, Andi menyiramkan sedikit air suci ke arah suster tersebut sambil membaca doa. Suster itu kemudian menghilang dalam sekejap, meninggalkan aroma bunga melati. Lampu di lorong dan ruangan perawat tiba-tiba menyala kembali. Andi merasa lega, tetapi juga merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia bertanya kepada salah satu perawat senior tentang kejadian itu. Perawat senior itu menceritakan bahwa suster tua tersebut bernama Maria. Maria meninggal karena kecelakaan saat mencoba menyelamatkan seorang pasien. Roh Maria tidak pernah tenang karena ia merasa gagal menyelamatkan pasien itu. Dengan bantuan teman-temannya, Andi mengadakan doa bersama untuk mendoakan arwah Maria.
Mereka berdoa agar Maria bisa beristirahat dengan tenang dan menemukan kedamaian. Sejak saat itu, penampakan suster tua tidak pernah muncul lagi dan suasana di rumah sakit menjadi lebih tenang. Andi kemudian merasa lega dan ia bisa menjalani sip malamnya tanpa rasa takut. Namun, setiap kali ia melihat bunga melati, ia selalu teringat pada sosok Suster Maria dan pengorbanannya yang luar biasa.